Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama Sugianto Wahid 17. Pada kesempatan kali ini saya ingin kalian sukses dalam berdagang sempol. Nah, seperti apa cara dan gimana untuk mencapainya? Kali ini saya akan berbagi resep dengan kalian, yaitu resep penarik pelanggan. Simak terus. Oke guys, sebagai catatan, saya di sini hanya memberikan solusi berupa resep yang selama ini dipakai dalam berjualan selama 3 tahun guys. Nah, jadi untuk kesuksesan, kelancaran, dan keberhasilannya itu sudah masuk ke wilayah pribadi masing-masing ya. Dan jangan lupa kalian terus berdoa ya, karena kesuksesan dan kelancaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang perlu kalian siapkan adalah berdoa dan perbaiki diri kalian. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke resep, jadi kalian itu harus mengerti dulu apa sih resep. Jadi resep itu adalah suatu perhitungan atau perbandingan dari bahan satu ke bahan lainnya ya, dimana proses ini bisa menciptakan cita rasa yang begitu sangat kita inginkan ya, seperti enak, sedap, wow, mantap. Pokoknya cita rasa sempol kita itu lebih istimewa. Jadi saya di sini memberikan resep saya. Kalau kalian ingin mengubahnya atau tidak sesuai dengan selera kalian, kalian bisa. Di sini saya hanya menggunakan cara saya, karena setiap orang itu memiliki cara masing-masing. Jadi kita lanjut aja ke posisinya. Bahan-bahannya itu apa aja, simak terus. Ini dalam pembuatan sempol yang pertama kita memerlukan yang namanya bahan daging ya. Tentunya saya di sini menggunakan daging ayam karena sempol saya sempol ayam. Itu seberapa? Jadi dagingnya itu sekitar 7 kg guys ya, bagian dada, karena dada itu sangat bagus membuat sempol saya lebih kenyal dan terasa empuk. Jadi rasanya itu lebih enak, teksturnya lembut pokoknya ya, tidak keras ketika digoreng. Jadi itu fungsi daging dalam adonan sempol. Yang selanjutnya yang kedua itu kita menggunakan Masako dan Royco sebanyak 10 bungkus, dan masing-masing itu 5 bungkus ya guys ya. Masako 5 bungkus, Royco 5 bungkus. Fungsinya apa sih? Fungsinya dari penyedap rasa ini supaya menguatkan kaldu ayam yang berada dalam daging ayam yang kita giling tadi guys ya. Jadi ini fungsinya untuk menguatkan ya kaldunya itu supaya lebih keluar, dan tentunya hasilnya akan membuat sempol kita lebih terasa dagingnya ya. Kita lanjut ke bahan selanjutnya, itu adalah micin. Kita di sini micin itu menggunakan 10 sendok makan guys ya, 10 sendok makan. Dan kita lanjut aja ke garam. Jadi garam kita di sini itu menggunakan 5 sendok makan ya. Dan kita lanjut aja ke bawang putih mentah, itu kita menggunakan 3 gelondong, dan bawang putih goreng kita menggunakan 2 gelondong. Oke, kita lanjut ke merica. Merica itu kita menggunakan 3 sendok makan. Oke ya guys ya, kita menggunakan sendok makan. Dan kita lanjut ke bahan selanjutnya, yaitu telur. Itu sebanyak sekitar 10 butir ya. Fungsi telur ini supaya merekatkan antara daging dengan air ya. Jadi daging dan air itu kita rekatkan, kita ikat di dalam adonan tepungnya. Kita lanjut ke bahan selanjutnya, yaitu pengenyal atau pelembut. Jadi kalian bisa sodium tripoliphosphate atau STTP, dan kalian bisa menggunakan karagenan. Oke, jadi kalian cari aja di marketplace, itu ada sebagai ukuran, itu macam-macam ukuran itu ada. Dan kita lanjut aja ke yang terakhir ini, bahan tepungnya itu kita menggunakan 5 kg tepung. Jadi perbandingannya itu daging
ayam itu 7 kilo, tepungnya itu 5 kilo. Jadi 5 kilo itu bukan hanya tepung kanji saja, kita campur dengan terigu. Jadi tepung kanjinya itu sekitar 5 kilo ya. Kanji itu adalah tapioka, sama ya, tapioka, tepung Asia. Kanji itu adalah tepung dari singkong ya. Jadi kita sebut aja tapiokanya itu 5 kilo. Kemudian 1 kilonya itu kita menggunakan tepung terigu guys. Jadi bahan-bahan itu kita campur aja ya, campur aja menggunakan blender, bisa chopper seperti ini mereknya Mituchiba, kalian juga bisa, atau kalian pergi aja ke penggilingan daging ya. Untuk cara pembuatannya kalian bisa lihat video-video yang saya bikin sebelumnya ya. Cara pencampuran seperti apa itu kalian lihat aja di video saya sebelumnya yang sudah saya upload di channel Sugianto Y 17. Kalian cari aja guys. Jadi pesan yang bisa saya sampaikan buat kalian ya, jangan pernah sekali-kali kalian menghitung untung terlebih dahulu sebelum kalian berjualannya itu sukses ya. Kalian itu harus memikirkan pelanggan terlebih dahulu, karena dengan kita memikirkan pelanggan, kita akan selalu bisa berdagang setiap hari sampai kapanpun guys. Jadi itu adalah tip yang bisa saya sampaikan buat kalian. Untuk masalah keuntungan, kita untung ibaratnya separuhnya aja itu udah sudah bersyukur ya. Misalnya yang kita bikin tadi ini jadinya, misalnya kalau kalian bisa bikin bisa jadi 1.400, itu kalau kalian jual 1000-an itu bisa jadi 1.400.000 ya. Itu opsi keuntungannya itu hanya sekitar 60% ya guys ya. Jadi separuh lebih ya. Jadi kalian itu memang harus benar-benar berpikir untuk pelanggan terlebih dahulu. Nah, jika kalian masih konsisten menggunakan resep seperti ini, insya Allah ya, dagangan kalian itu tidak hanya seresep ini aja guys. Mungkin kalian bisa membuat 2 kali resep yang saya terangkan seperti ini ya, karena menurut pengalaman saya sih itu adalah kepuasan pelanggan ya. Jadi pelanggan itu merasa puas, enak, jadi mereka itu akan beli, itu akan menyebarkan berita ya, bahwa misalnya itu sempol yang dibikin Sugianto Y 17 itu sangat enak, sangat terasa ayamnya. Itu lama-lama berita itu akan getuk tular ya, atau menyebar dengan sendirinya, jadi lambat laun. Jadi bisnis kita dalam berjualan sempol itu memang akan berkembang dengan sendirinya guys ya. Jadi kita memikir modal besar tidak apa-apa, yang penting kita masih dapat untung ya. Intinya untungnya itu lebih separuh ya, itu udah alhamdulillah sekali. Jadi kalian itu fokus aja ke pelanggan ya untuk sukses. Jadi video ini saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa patuhi ya, protokol COVID-19 supaya kita lekas bisa bangkit, Indonesia bangkit. Oke, sampai di sini dulu video yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.